Secret Lovers, di Indramayu, Jawa Barat, rumput tike dikenal sebagai rumput liar yang muncul pasca panen padi. Namun siapa sangka, umbi rumput liar ini bisa diolah menjadi cemilan yang enak dan memiliki nilai ekonomis. Bahkan, ada satu kampung di Indramayu yang khusus mengolah umbi dari rumput yang biasa tumbuh di rawa-rawa ini. Biar kok bisa sih? Nah, kita aduk. Ibu mau pakai tangan gininya, saya mah nggak kuat. Tuh kalau pakai tangan, debus. Kebetulan saya ditemani Wartin yang biasa mencari tike. Biasanya tanaman jenis rumputan ini tumbuh di rawa, sawah, ataupun tanah yang berair. Nah, ini dia yang disebut rumput tike. Bentuknya memanjang seperti ilalang, namun daunnya lebih tebal dan berwarna hijau pekat. Di rawa-rawa ini tak hanya rumput tike, tapi ada juga rumput dan jenis ilalang lain. Jadi kalau mau ambil rumput tike harus tahu ya ciri-ciri dari rumput tikenya. Ini namanya empet, ini empet. Kalau ini pohon tike. Bedanya apa? Ini Nah, tike. bedanya kalau ini kan begini ya, kalau empet kan gepeng, lah bahasa itu gepeng. Kalau tike kan bulat. Bulat ya? Ya cuma gitu aja bedanya. Oh, jadi kalau misalkan tike itu daunnya kayak daun bawang. Nah, kayak daun bawang. Kalau ya. tike ini kayak lidah buaya Ya, dan versi betul, kecil ya. Dulu di desa Jumbleng, rumput tike banyak tumbuh, namun sekarang semakin jarang ditemui karena lahan persawahan di desa sudah mulai berkurang. Untuk mengambil rumput tike tidak boleh asal cabut ya Secret Lovers, karena yang dicari umbi akarnya. Maka mencabutnya harus dari bawah seperti ini. Kalau mencabutnya dari bagian atas, bisa membuat umbinya tertinggal di dalam tanah. Karena mencari di rawa-rawa harus pakai sepatu boots tuh. Siapkan juga wadah penyimpan rumput tikenya. Rumput tike yang sudah diambil langsung dicuci bagian akarnya. Nah, bagian bawah akar inilah yang nanti akan diolah menjadi keripik tike. Ini kok bisa disebut dengan kampung tike, gimana ceritanya? Ada asal-usulnya nggak? Ada, itu dulunya sawah ya, dulunya sawah. Terus? Mungkin lama-lama itu udah tidak produktif dan tumbuhnya ini apa namanya? Tike. Itu ya Diolah lagi? Diolah lagi ya, diolah lagi langsung maksudnya dan masyarakat kan Memanfaatkan yang ada? Memanfaatkan keadaan langsung ya masyarakat Bikin olahan? Bikin olahan. Oh, jadilah kampung tike. Kampung tike. Tanaman tike umumnya dianggap sebagai gulma atau rumput pengganggu. Namun di desa Jumbleng bisa diolah menjadi keripik yang rasanya gurih. Umbi tike tidak bisa langsung diolah ya, tapi harus dicuci bersih dulu sampai 3 kali. Baru direndam selama 1 hari 1 malam agar tekstur tikenya tidak terlalu keras. Kalau sudah, baru digeprek. Uniknya, proses penggeprekan dilakukan bersama-sama di depan rumah seperti ini, Secret Lovers. Ini langsung diproses untuk menumis dulu tikenya. Cuman satu hal yang harus diperhatikan adalah minyaknya jangan terlalu banyak. Kita harus mengaduk. Karena kalau minyaknya terlalu banyak, nanti tangan si penggeprek si tike ini jadi lecet ya Bu ya. Jadi kepanasan. Makanya minyaknya harus sedikit aja. Dan fungsi memberi minyak pada tike ini agar nanti digepreknya jadi lebih mudah. Betul ya Bu ya? Nah, ini kita aduk. Ibu mau pakai tangan gininya, saya mah nggak kuat. Tuh kalau pakai tangan, debus. Kebanyakan ibu-ibu di sini sudah mahir membuat kerupuk tike. Wajar saja Secret Lovers, soalnya kemampuan membuat keripik tike sudah diwariskan turun-temurun. Salah satunya Darsini yang sudah membuat keripik tike dari umur 16 tahun. Sampai sekarang usianya sudah 42 tahun. Tangan Darsini sudah kebal dengan panas dari umbi tike yang baru saja ditumis. Satu persatu umbi tike digeprek menggunakan palu, alias untuk menggepreknya pun menggunakan batu yang dikirim dari Cilacap. Katanya nih, batu dari Cilacap lebih pipih dan tidak mudah hancur walaupun dipukul beberapa kali. Kalau dilihat-lihat sih, untuk menggeprek umbi tike tidak terlalu sulit ya. Saya coba deh. Ini cara buat gepreknya tuh ada tekniknya nggak sih Bu? Ya tekniknya ya pelan-pelan, ada yang itu apa ngejres tuh corot. Oh, Ya, jadi gitu. kalau mukulnya tuh jangan keras-keras. Iya, sedikit-sedikit dulu. Sedikit-sedikit dulu. Biasanya buat keripik tike ini itu berapa buletan Bu?
sekitar berapa? 4 apa 3 tergantung. Besar kecilnya ya? Iya. Cuma emang ini susah ya Bu ya, apalagi ini panas ya Bu. Ibu tuh kuat banget nih. Membuat keripik tike sama seperti membuat emping melinjo. Bedanya, kalau membuat keripik tike membutuhkan 3-5 umbi tike, sedangkan emping melinjo hanya membutuhkan 1-2 melinjo saja. Bentuknya pun berbeda. Kalau emping melinjo, teksturnya halus dan tidak ada sisa kulit yang menempel. Kalau keripik tike, teksturnya lebih kasar dan masih terdapat sisa kulitnya. Nah ini ternyata proses menggeprek tike ini nggak mudah. Selain ini pakai palutor ya Bu. Ini ngeluarin petir nih. Cuman kenapa dia harus ditumis dulu? Biar nanti dia bisa digeprek tikenya. Nih kayak gini ya, bisa digeprek tuh. Nah, kalau misalkan kita yang mentah kayak gini, dia nggak mungkin bisa. Tuh, hancur. Jadi memang harus digoreng dulu atau nggak digoreng dengan minyak, biar dia bentuknya agak pipih-pipih kayak gini tuh. Jadi begini. Cuman ini hasil saya nggak bagus ya Bu ya. Ini kayak amuba ya Bu ya. Dalam satu hari, ibu-ibu di desa Jumbleng mampu menggeprek umbi tike sekitar 5-10 kg loh. Biasanya, penggeprekan umbi tike dilakukan mulai dari pagi sampai sore hari. Umbi tike yang sudah dipipihkan dikumpulkan sampai 1 karung baru dijemur. Sama seperti emping melinjo, keripik tike sangat membutuhkan terik sinar matahari untuk mengurangi kadar air hingga kering sempurna. Proses pengeringan sangat penting untuk mendapatkan tekstur yang renyah ketika digoreng. Kadar air yang rendah hasil penjemuran membuat keripik tike tidak mudah berjamur sehingga awet dan bisa disimpan lebih lama. Selain itu, keripik tike yang kering tidak akan berbau tengik atau busuk karena jamur. Jadi kalau proses penjemuran ini membutuhkan sinar matahari. Sinar mataharinya itu kalau misalkan terik biasanya cuma 1 hari. Tapi kalau misalkan lagi musim hujan seperti ini biasanya lebih dari 2 hari. Karena sinar matahari itu penting, sama kayak kita membuat emping, sinar mata itu menjadi yang paling penting karena dia bisa menentukan tekstur renyahnya dari tike ini maupun kalau di emping melinjonya juga ya. Pembuatan keripik tike di desa Jumbleng memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai pencari rumput, penggeprek dan penggoreng, sampai pengepul dan penjual keripik tike. Biasanya, keripik tike yang sudah dijemur akan dikirim ke pengepul maupun ke tempat penggorengan keripik tike. Kalau di sini, keripik tike akan digoreng ketika ada pesanan. Jadi tidak menyimpan atau menyetok ya. Soalnya kalau keripik tike terlalu lama disimpan, akan membuat teksturnya menjadi keras ketika digoreng nanti. Dan rasanya pun jadi sedikit lebih pahit. Menggorengnya harus menggunakan minyak panas, namun apinya kecil supaya tidak cepat gosong. Bu Soswi, ini cara goreng kerupuk keripik tike ini gimana Bu? Jadi nggak boleh lama-lama ya? Iya sebentar, tapi harus minyaknya tuh nggak langsung angkat taruh enggak, nanti nggak enak itunya, nanti Jadi bakat. melempem? Iya melempem, nggak bisa megar gitu. Jadi harus kalau udah diangkat ditunggu dulu minyaknya lagi sampai panas Dulu, baru dimasukin lagi. nggak cepet-cepet gitu nggak bisa. Cepet. Cuman ini ada rasa-rasanya nggak sih Bu? Rasa yang tertinggal gitu nggak ada? Tuh lihat Skit Lovers, kalau digoreng dengan minyak panas, keripik tikenya langsung mekar. Kalau minyaknya dingin, keripik tikenya teksturnya jadi keras dan warnanya jadi agak kecoklatan. Bumbunya hanya garam, bawang putih dan juga sedikit kaldu. Dicampur ketika keripik tikenya sudah matang. Cara mencampurnya cukup diaduk seperti ini ya. Keripik tike sudah dipasarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu dan kota besar lainnya seperti Bandung, Jakarta, dan juga Cirebon. Keripik tike dari desa Jumbleng sudah turun-temurun jadi camilan khas Indramayu. Tak heran kalau keripik tike sekarang menjadi oleh-oleh wajib ketika berkunjung ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Namun sayang, rumput tike kini semakin jarang tumbuh di daerah Indramayu, sehingga masyarakat desa Jumbleng kesulitan mencari bahan baku untuk mempertahankan produksi keripik tike yang mulai langka. Apalagi ketika musim penghujan, banyak rumah produksi yang tidak bisa membuat keripik karena kehabisan umbi rumput tike.